tapi kan ini turunnya baru 1 juta, Pak Wakil Menteri. Ini belum masuk angka-angka bancakan. Kalau kita masukkan angka bancakan harus turun 5 triliun. Izin Pak Menteri, kalau kita hitung secara total dari biaya haji memang ya turun sekitar 1 juta. Tetapi pimpinan, kalau kita perinci lagi dari beban kejamaahnya atau BP-nya itu hanya sekitar Rp507.750. Jadi tidak 1 juta. Sama aja di Kementerian Haji dan DPR, buktinya sudah dinyatakan indikasi 5 triliun tetap aja tuh. Selanjutnya perkenankan kami menyampaikan penjelasan terkait dengan hal sebagai berikut. Tentu pertama kami mengapresiasi ibu bapak sekalian yang seharusnya masih berada di dapil, tapi karena begitu pentingnya acara ini, Bapak Ibu sekalian meninggalkan dapilnya untuk membahas ini. Kami apresiasi sekali, terima kasih. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan dalam rapat kerja dalam rangka pembicaraan pendahuluan usulan biaya BPIH tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Sepintas mendengarkan penjelasan Pak Menteri, turun 1 juta. Wah, ini luar biasa. Turun 1 juta tapi dolarnya naik. Masih bisa diturunkan. Ini prestasi luar biasa ini. Dolar SAR-nya jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu, tapi turun 1 juta. Ini top. Tapi kami melihat cara menjanjikan ini nggak ada perubahan. Masih tetap dengan Dirjen PHU cara menyajikannya, polanya masih sama. Kami belum melihat semangat Kementerian Haji, belum. Kami nggak tahu itu menyelesaikan persoalan nusuk, kita nggak tahu. Sementara yang disebutkan di sini melaksanakan verifikasi jamaah berhak, kita nggak tahu nih yang mana yang diverifikasi, berdasarkan kuota daftar tunggu atau berdasarkan kuota besaran jumlah umat muslim per provinsi. Yang mana sekarang nih yang diverifikasi ini? Kemudian seleksi penyediaan transportasi udara dengan mengundang seluruh. Saya kira iya, tapi kami sebetulnya tidak ingin berbicara dengan penerbangan kalau sudah selesai harganya. Kalau Kementerian Haji sudah bisa negosiasi turun, ya kami tidak usah ikut. Kecuali penerbangannya ngotot seperti itu, ya kita undang semua, Pertamina kita undang, apa semua kita undang supaya bisa turun. Tapi kalau sudah turun, ya sudah besok kita ketok. Kalau sudah turun, tapi kan ini turunnya baru 1 juta, Pak Wakil Menteri. Ini belum masuk angka-angka bancakan. Kalau kita masukkan angka bancakan harus turun 5 triliun dari 17 triliun. Jadi kalau bancakan 5 triliun ditambah 1 triliun berarti 6 triliun harus turun. Kalau semangatnya Kementerian Haji. Kalau begini semangatnya masih Dirjen PHU. Belum ada yang berubah di sini. Karena itu kita ingin mendalami, umpamanya layanan kita itu sebetulnya kelasnya kelas apa, paket yang kita ambil. Kita nggak tahu nih sebetulnya nih. Jangan-jangan paket C minus nih, dolarnya naik, SAR-nya naik, tapi turun 1 juta, itu 1 triliun namanya itu turunnya Pak. Masih bisa. Terus yang diambil ini kita nggak paham nih, berarti kelasnya paket C minus mungkin. Sebagai kementerian baru harus punya terobosan yang baru dibanding Dirjen PHU yang lalu, karena kita sudah mengkritisi masa Dirjen yang lalu. Satu, mengenai pelayanan amburadul, yang kedua harga-harga naik dan dianggap banyak bancakan. Dua-dua ini harus terjawab di Kementerian Haji. Kalau tidak, ya artinya sama saja
Berarti berpotensi akan ada bancakan lagi nih. Saya meminta nih kepada Kementerian Haji, saya nantangin Kementerian Haji dan Umroh, berani tidak biaya embarkasi tadi jangan untuk BP-nya, jangan dibebankan kepada para jamaah nih, supaya para jamaah bayarnya sama nih dari Aceh sampai dengan Papua, biayanya sama, selisihnya ditanggung oleh nilai manfaat, karena mereka nunggunya juga lama, kan ada selisih aftur nih. Selisih aftur itu ditentukannya oleh nilai manfaat saja. Jangan dibebankan kepada para jamaah. Izin Pak Menteri, kalau kita hitung secara total dari biaya haji memang ya turun sekitar 1 juta. Tetapi pimpinan, kalau kita perinci lagi dari beban ke jamaahnya atau BP-nya itu hanya sekitar Rp507.750. Jadi bukan 1 juta. Karena masyarakat tidak tahu mana subsidi nilai manfaat, yang mereka tahu adalah berapa yang mereka harus bayarkan. Nah, dibanding tahun 2025 total yang dibayarkan oleh jemaah itu sebesar 55.431.750. Nah, sedangkan penyampaian Pak Menteri untuk rencana BP akan dibayarkan oleh jemaah sebesar 54.924.000. Jadi hanya selisih 507.750. Jadi tidak 1 juta. Seperti yang tadi perumpamaan yang tadi, ternyata sama aja kok. Ternyata bancaan juga kok. Sama aja di Kementerian Haji dan DPR. Buktinya sudah dinyatakan indikasi 5 triliun tetap aja tuh. Sehingga kita pun mau memutuskan ini, Pak. Ini agak ngeri sedap, Pak, kalau bahasanya kawan-kawan yang lalu itu. Karena apa? Karena selalu kita putuskan tapi tidak mencerminkan bahwa indikasi kebocoran 5 triliun itu menjadi pengurangan yang cukup signifikan bagi biaya haji. Seperti Pak Ketua sampaikan tadi, quote and quote, jangan-jangan publik nih, ini DPR nih. Nah, dengan berbagai pernyataan Pak Wamen di beberapa media yang menyatakan bahwa ada kerugian negara sekitar 5 triliun, kami pun nanti pas mengerucut di pembahasan panja Pak Wamen, kami minta datanya. Apakah dengan pernyataan Pak Wamen yang 5 triliun itu apakah sudah dikantongin datanya? Apakah hanya sebatas panjangan subjektif? Data-data yang Pak Wamen temukan sehingga mengungkapkan fakta ada kerugian negara 5 triliun itu sangat membantu kami khususnya di Komisi 8 dalam pembahasan BP nanti, sehingga kita bisa melihat komponen-komponen apa saja yang bisa dikurangi. Nah, kalau tadi yang disampaikan itu hanya 507.000, itu saya pikir sama aja dengan Kemenak ini pimpinan.